Guys, jumlah maksimum pinjaman di aplikasi ini adalah 5 juta rupiah dengan tenor pinjaman 91 hari dan bunga 0,05% per hari. Bagi kamu yang penasaran dengan aplikasi ini, nonton terus video ini sampai selesai karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan pinjaman online di aplikasi ini hingga cair ke rekening kalian. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online atau pinjol yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair, itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online dan mengisi semua data yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut agar kita mendapatkan limit pinjaman. Setelah kita mendapatkan limit pinjaman, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya, kita juga harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh setiap aplikasi pinjaman online. Untuk pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara pinjaman online yang ilegal dipastikan belum terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK. Jadi, terserah kalian mau pilih yang mana, pinjaman online yang legal atau pinjaman online ilegal. Khusus yang ilegal, kalian pun boleh memilih mau dikembalikan atau tidak. Hal tersebut seperti himbauan dari Kominfo yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga proses pinjam-meminjam dianggap tidak sah. Ada banyak artikel yang mengangkat informasi dari Kominfo terkait status pinjaman online ilegal ini. Misalnya, salah satunya yang saya bacakan ini dari CNN. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal tidak wajib melunasi hutang mereka. Pasalnya, transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Secara hukum, hutang yang ada di pinjol ilegal memang nggak perlu dilunasin. Soalnya, transaksi itu nggak sah di mata hukum. Tulis akun Kominfo dalam unggahan Twitter beberapa waktu lalu. Kominfo menjelaskan, baik secara perdata dan pidana, hutang di pinjol ilegal tidak sah. Secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam KUP pasal 13. Kemudian, status ilegal yang disematkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Secara pidana, aktivitas yang dilakukan pinjol ilegal melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 368 tentang melakukan tindak pemerasan. Tidak hanya itu, aktivitasnya juga melanggar KUHP pasal 335 tentang melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Terakhir, Kominfo menilai aktivitas pinjol ilegal juga melanggar Undang-Undang ITE dan mengancam hak dan perlindungan konsumen. Guys, aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini. Dan tentunya di sini Anda perlu menyediakan KTP dan buku rekening. Di aplikasi pinjol ilegal ini, bahkan jika data Anda sudah rusak sekalipun, aplikasi pinjol ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Aplikasi yang aku rekomendasikan kali ini adalah Kotakoin. Langsung saja kita ke Play Store, kemudian ketik Kotakoin. Nah, di sini bisa kita lihat aplikasi Kotakoin kredit dana cepat ini telah memiliki 4,5 bintang dari 89.000 ulasan dan telah di-download kurang lebih sebanyak 100.000 kali. Langsung saja kita install. Kalau sudah, langsung kita buka. Nah, di sini ada pernyataan izin,
Jadi Kotak Koin ini berkomitmen untuk memberikan layanan dan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna, sehingga ketika pengguna menggunakan Kotak Koin untuk melakukan pinjaman, Kotak Koin perlu mengumpulkan beberapa informasi dari pengguna. Informasi ini memudahkan kami untuk membuat keputusan pengendalian risiko dan evaluasi kredit yang lebih baik. Tanpa izin pengguna, Kotak Koin tidak akan mengungkapkan atau memberikan informasi pribadi pengguna kepada siapapun. Jadi informasi yang dibutuhkan di sini adalah informasi pribadi, kemudian daftar kontak, letak geografis, kemudian daftar aplikasi, izin kamera, ruang penyimpanan, informasi perangkat, dan informasi directory file. Kemudian klik melanjutkan. Nah, izinkan mengakses lokasi, kemudian mengakses kontak, mengelola panggilan telepon, kemudian mengakses foto dan media. Nah, kemudian login menggunakan nomor telepon. Kemudian klik masuk. Nah, selanjutnya masukkan kode OTP. Izinkan. Kemudian masuk. Nah, di sini muncul jumlah maksimum pinjaman sebanyak 5 juta rupiah, kemudian klik ambil sekarang. Nah guys, di sini kita diminta untuk mengisi informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi bank. Langsung saja kita ke informasi pribadi. Kita diminta untuk mengunggah kartu identitas. Nah, izinkan Kotak Koin mengambil gambar dan merekam video. Nah, selanjutnya klik simpan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk verifikasi wajah. Klik mulai verifikasi. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi pribadi. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, kemudian jenis tempat tinggal, nomor telepon rumah, masukkan alamat lengkap, kemudian alasan pinjaman. Kalau sudah, langsung klik kirim. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi pekerjaan. Di sini kita diminta untuk mengisi nama perusahaan, kota Anda bekerja, kemudian alamat tempat kerja, nomor telepon kantor, penghasilan per bulan, kemudian jenis pekerjaan, industri pekerjaan, tanggal penerimaan gaji, dan lama bekerja. Kalau sudah, langsung klik kirim. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi kontak darurat. Di sini kita diminta cukup memasukkan 2 kontak darurat. Kalau sudah, kita klik kirim. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi bank. Di sini kita memilih nama bank, kemudian mengisi nomor rekening, dan konfirmasi ulang nomor rekening. Kalau sudah, klik kirim. Dan kita akan mendapatkan limit pinjaman. Selanjutnya sudah bisa langsung diajukan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.